Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alimul Hakim dari kelompok 3 dan di kelompok saya ada Nenang, Liza Ayu, dan Amiratul Faikal. Di sini saya akan membahas soal nomor 1. Diketahui matriks B sebagai berikut. Tentukan nilai eigen dan vektor eigen yang bersesuaian dari matriks B. Untuk menentukan nilai eigen kita menggunakan rumus determinan A min lambda I. Maka nilai eigen adalah determinan A diumpamakan adalah matriks B. Berarti ini diturunkan min lambda I adalah matriks diagonal. Nah, sebelumnya kita perlu mengalihkan lambda dengan matriks diagonal. Lambda dikali 1 adalah lambda, lambda kali 0 adalah 0. Maka diperolehlah matriks sebagai berikut. Selanjutnya kita perlu mengurangi 3 min lambda adalah 3 min lambda, 2 dikali 0, 2 dikurangi 0 adalah 2. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, setelah bertemu dengan determinan ini, maka rumus determinan adalah A11 kali C11 ditambah A22 dikali C22 ditambah A33 kali C33. Next, di sini saya menggunakan determinan A13 dikali C13 ditambah A23 dikali C23 ditambah A33 dikali C33. Maka diperoleh hasil seperti berikut. Nah, lanjut determinan 2 dikali min 1 pangkat 4. Negatif yang berpangkat genap akan menjadi positif. Maka 2 dikali 1 adalah 2, 2 dikali 2 adalah 4, 2 kali 3 adalah 6, 2 kali min lambda adalah min 2 lambda. Di sini kita pisahkan dengan menggunakan kurung karena tidak sejenis. Plus 2 dikali min 1 pangkat 5. Min apabila berpangkat ganjil akan menjadi negatif, maka 2 dikali min 1 adalah min 2. 3 dikali 2 adalah 6, min lambda kali 2 adalah min 2 lambda. Kita pisahkan menggunakan kurung. 2 kali 2 adalah 4, plus 3 min lambda. Karena tidak dioperasikan, maka kita turunkan terlebih dahulu. Min 3 lambda dikali min 3 lambda. Karena tidak dioperasikan terlebih dahulu, maka dapat kita tuliskan sebagai berikut. 2 dikali 2 adalah 4. Selanjutnya, untuk menghitung ini, kita perlu menghilangkan dalam kurungnya. Untuk menghilangkan dalam kurungnya, kita perlu merubah pembilang atau alat hitungnya yang min negatif ini menjadi positif. Maka 4 min 6 sama dengan plus 2 lambda. Min 2 nya tidak dioperasikan terlebih dahulu, kita turunkan. Untuk ini yang di dalam kurungnya langsung kita hilangkan saja, menjadi 6 min 4 min 2 lambda plus 3 min lambda. Ini tidak kita operasikan ya, kita langsung turunkan saja. 3 min lambda dikali 3 min lambda. Caranya adalah 3 dikali 3, 3 dikali min lambda kali 3, min lambda kali min lambda. Dapat diperoleh sebagai berikut. Min 4 nya kita turunkan. Selanjutnya, determinan 4 kurangi 6 adalah min 2, plus 2 nya turun, min 2 min 2. 6 kurangi 4 adalah 2, min 2 kali lambda, min 2 lambda turun, plus 3 min lambda turun lagi karena tidak dioperasikan. Plus 9 dikurangi 4 adalah 5. Selanjutnya 2 dikali min 2 adalah min 4, 2 dikali plus 2 lambda adalah plus 4 lambda, min 2 dikali 2 adalah min 4, min 2 dikali min 2 lambda adalah plus 4 lambda. Karena min negatif bertemu negatif akan menjadi positif. Selanjutnya, untuk menghitung yang belakang ini yang saya belati, kita perlu mengalihkan semuanya dengan yang ada di belakangnya. Berarti 3 dikali dengan semua ini, min lambda dikali dengan semua ini. Nah,
Kalau begitu saya pisahkan menjadi 3 dikali ini min lambda dikali. Oke, selanjutnya untuk cara penghitungannya adalah 3 dikali lambda pangkat 2, 3 dikali min 6 lambda, 3 dikali 5. Maka 3 dikali lambda kuadrat adalah 3 lambda kuadrat. 3 dikali min 6 lambda adalah min 18 lambda. 3 dikali 5 adalah plus 15. Min lambda kali lambda kuadrat adalah min lambda pangkat 3. Min lambda dikali min 6 lambda adalah positif 6 lambda kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena di sini ada lambda, di sini ada lambda. Berarti lambdanya 2 kali. Min lambda dikali 5 adalah min 5 lambda. Oh iya, untuk penghitungan yang di depan kita hitungkan sesuai yang sejenis. Berarti yang sejenis adalah min 4 dengan min 4. Berarti min 4 dikurangi min 4 adalah min 8. Plus 4 lambda dengan plus 4 lambda. Plus 4 tambah plus 4 adalah plus 8 lambda. Selanjutnya kita urutkan sesuai dengan peraturannya, yaitu lambda dengan pangkat tertinggi berada di depan dan bilangan dengan tidak berlambda akan berada di belakang. Maka diperoleh min lambda pangkat 3 plus 3 lambda pangkat 2 plus 6 lambda pangkat 2 plus 8 lambda min 18 lambda min 5 lambda min 8 plus 15. Di sini kita dapat diperoleh adalah hasil akhir adalah min lambda pangkat 3 plus 9 lambda pangkat 2 min 15 lambda plus 7. Selanjutnya kita perlu menyederhanakan determinan tersebut. Caranya, determinan ini kita pisahkan. Di sini min 15-nya saya pisah menjadi min 8 lambda dikurangi min 7 lambda. Kenapa saya memilih angka ini? Karena agar sama dengan angka di belakangnya, menjadi min 8, min 7, dan plus 7. Selanjutnya 9 lambda pangkat 2-nya saya pisahkan menjadi lambda 2 dan plus 8 lambda. Kenapa begitu? Saya ingin lambda 8-nya sesuai dengan lambda 8 yang di belakangnya untuk dapat dihitung dengan lebih mudah begitu. Selanjutnya, karena di sini terdapat lambda pangkat 2, di sini juga terdapat lambda pangkat 2, kita keluarkan lambda pangkat 2-nya menjadi min lambda pangkat 2 dalam kurung lambda min 1. Kenapa begitu? Lambda pangkat 3 jika diambil lambda 2 sama dengan di sini terdapat 3 lambda. Lalu kita buang 2, maka tersisalah 1. Nah, jika di sini terdapat 2 lambda, jika kita buang 2 sama dengan 0. Karena 0 tidak dapat dituliskan di sini, maka lambda pangkat 2 dikali 1 sama dengan ini. Plus di sini ada, karena di sini sama-sama punya 8 lambda, maka 8 lambdanya saya keluarkan. Jadi 8 lambda buka kurung. Karena di sini lambdanya ada 2, jika dikeluarkan 1 maka tersisa 1. Min 8 lambda jika dikeluarkan semua menjadi min 1 sama seperti sebelumnya. Di sini juga sama-sama ada 7-nya. Maka 7 kita keluarkan semua sama dengan 7 lambda, karena 7-nya keluar maka tersisa lambda. 7 karena keluar tersisa min 1. Maka dapat disederhanakan min lambda min 1 dapat disederhanakan karena di sini terdapat lambda min 1, lambda min 1, lambda min 1. Karena sama-sama punya, kita bisa mengeluarkannya. Berarti min lambda min 1 dikeluarkan semua. Nah, yang tersisa maka min lambda pangkat 2, 8 lambda, dan 7 lambda. Dan 7 saja, maaf. Maka dapat dituliskan sebagai berikut. Lambda plus 8 lambda min 7. Oke, selanjutnya
Yang ini kita sederhanakan, penjumlahan atau pengalian yang hasilnya mendekati 8 dan 7 adalah 1 dan 7. Maka dapat diperoleh nilai eigen 1, nilai eigen 2 adalah 1, nilai eigen 3 adalah 7. Lalu untuk mencari vektor eigen dari nilai eigen 1 dan 2, maka kita OBE kan, dan kita untuk mencari nilai vektor eigen A1 dan untuk mencari nilai vektor eigen lambda, untuk mencari ini bosnya apa ya, lambda ya? Iya kan? Untuk mencari nilai vektor eigen dari nilai eigen 1 dan 2, kita perlu memasukkannya pada rumus awal tadi. A min lambda I adalah yang di awal tadi, lalu kita masukkan nilai lambdanya, lambda sama dengan 1 bagi 3 min 1, 3 min 1, 3 min 1. Lalu dapat diperoleh seperti berikut. 3 min 1 adalah 2, X1 sama X1, X2, X3 sama dengan 0, maka dimasukkanlah ke dalam berikut. Syarat untuk OBE adalah nilai pertama di sini harus menjadi 1. Nah, untuk menjadikannya 1, saya di sini B1 dikali 1 per 2. 2 dicoret 2 sama dengan 1. Nah, melanjut. Nah, maka diperoleh 1 semua. Nah, syarat kedua kita harus mengenolkan bilangan bawahnya. Di sini saya menggunakan cara B2 dikurangi B1 kali 2. B2 adalah 2, min B1 nya itu 1, berarti 1 kali 2 adalah 2, maka 2 min 2 adalah 0. Oke, dapat berikut. Nah, syarat ketiga yang di bawah ini yang saya lingkari itu harus menjadi 0 juga. Maka kita gunakan rumus B3 min B1 dikali 2. Dapat diperoleh berikut. Karena ini sudah bisa ketemu apa yang kita cari, maka dapat dituliskan X1 plus X2 plus X3. Kenapa begitu? Diumpamakan kolom 1 ini diumpamakan adalah X, kolom 2 diumpamakan adalah X2, kolom 3 diumpamakan X3. 1 di sini adalah X1, 1 adalah X2, 1 adalah X3, sama dengan 0. Yang lain karena tidak memiliki nilai maka tidak perlu dihitung. Nah, untuk mencari nilai X1 kita perlu memindah ruaskan X2 dan X3. Maka kita pindah ruaskan menjadi min X2 min X3. X2 adalah X2 sendiri, X3 adalah X3 sendiri. Nah, setelah kita ketemu dengan ini nilai X1, X2, X3 nya, kita perlu memasukkan pada rumus berikut. X1 nya kita taruh pada atas, X2 nya kita taruh di sini, X3 taruh di sini. Lalu kita sederhanakan menjadi berikut. Kenapa kok jadi seperti ini? Karena ini sama dengan X2 kali min 1 adalah min X2. Sebentar. Kenapa saya memilihnya yang ini? X2 dikali min 1 adalah min X2, X2 dikali 1 adalah X2, X2 kali 0 tidak ada, X3 kali min 1 adalah min X3, X kali 0 tidak ada, X3 kali 1 adalah X3. Dapat diperoleh vektor eigen 1 adalah min 1, 1 dan 0, vektor eigen 2 adalah min 1, 0 dan 1. Karena nilai eigen 1 dan nilai eigen 2 sama, maka kita hanya cukup menuliskan vektor 3 adalah min 1, 1 dan 0, vektor 4 adalah min 1, 0 dan 1. Lanjut kita menghitung vektor eigen dari nilai eigen 3. Kita masukkan dalam rumus, karena nilai eigen tadi adalah 7, berarti 3 min 7, 3 min 7 dan 3 min 7. Lanjut, 3 min 7 adalah min 4. Oke, seperti tadi syarat pertama min 4 yang ini harus menjadi 1, maka B1 di min 1 per 4. Maka semua yang ada di baris 1
akan dikalikan dengan min 1/4. Nah, lanjut dapat diperoleh hasil seperti berikut. Nah, karena yang syarat pertama selesai, kita syarat kedua. Syarat kedua adalah bilangan 2 ini harus menjadi 0. Cara mengenalkannya, saya menggunakan B2 plus B1 min 2. Nah, maka dapat diperoleh hasil seperti berikut. Syarat ketiga adalah 2 yang bawah ini harus menjadi 0 juga. Kita gunakan cara yang sama, yaitu B3 plus B1 dikali min 2. Lanjut, dapat diperoleh hasil akhir adalah berikut. Nah, untuk syarat selanjutnya, yaitu min 3 di sini harus menjadi 1. Maka untuk kita menjadikannya 1, B2 dikali min 1/3. Nah, dapat dihasilkan berikut. Nah, syarat keempat adalah yang bawah ini harus menjadi 1 juga. Nah, caranya adalah B3 plus B2 dikali min 3. Nah, maka hasil akhir adalah seperti berikut. Nah, selanjutnya kita perlu mengenolkan yang berada di dalam lingkaran tersebut. Caranya adalah semua yang berada di baris 1 di plus dengan baris 2 dikali setengah. Maka baris 1 adalah 1 plus baris 2 adalah 0 kali setengah. Karena ini tidak perlu dihitung, maka kita hitung yang ini. Min setengah ditambah 1 dikali setengah. 1 dikali setengah adalah setengah. Maka min setengah ditambah setengah adalah 0. Dapat diperoleh hasil seperti berikut. Kenapa ini tidak menjadi 0? Karena min setengah ditambah di sini adalah min 1, min 1 dikali setengah adalah min setengah. Maka min setengah dikali min setengah, min setengah ditambah min setengah adalah positif 1. Nah, lanjut. Di sini dapat kita langsung asumsikan adalah seperti tadi kita umpamakan yang baris pertama adalah X1, baris kedua X2, baris ketiga X3. Maka di sini terdapat X1 pada baris 1, 0 tidak ada, berarti baris 1 tidak memiliki 0. Baris 3 ada X3. Lanjut ke baris kedua, kolomnya yang pertama tidak ada nilainya, yang kedua ada nilai 1, maka dapat diperoleh X2 min 1. Karena di sini min berarti min X3. Nah, lanjut ini. Nah, kita perlu menentukan berapa sih nilai X1 dan X2. Caranya adalah X3-nya kita pindah ruaskan. X1 min X3 sama dengan X1 sama dengan X3. X2 min X3 adalah X2 sama dengan X3. Maka X3 adalah nilai X3-nya sendiri. Kalau kita rumuskan seperti ini, nah, karena nilainya sama, berarti 1 semua. Nah, maka nilai vektor eigen 5 adalah 1. 1, dan 1. Jadi di sini saya akan menerangkan soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini kita mempunyai U sama dengan 6, 3, dan 4. V sama dengan 2, 0, dan min 3. Kita akan mengubah U menjadi U vektor. Caranya, nilai-nilai yang ada di dalam kurung kita pangkatkan menjadi 2. Jadi 6 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Setelah kita pangkatkan menjadi 2, lalu kita beri akar. Hasil dari penjumlahan tersebut adalah akar 61. Kemudian kita akan mengubah V menjadi V vektor. Caranya, nilai-nilai yang ada di dalam kurung kita pangkatkan menjadi 2. Jadi 2 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 ditambah min 3 pangkat 2. Setelah dipangkatkan 2, kita beri akar. Hasil dari penjumlahan tersebut adalah akar 13. Lalu kita masukkan ke dalam rumus cos theta.
rumus cos theta adalah U dikali V per U vektor dikali V vektor. U dikali V sama dengan bilangan pertama U dikali bilangan pertama V. Jadi 6 dikali 2 ditambah bilangan kedua U dikali bilangan kedua V. Jadi 3 ditambah 0 ditambah bilangan ketiga U dikali bilangan ketiga V. Jadi 4 dikali min 3 per U vektor dikali V vektor. U vektor adalah akar 61 dan V vektor adalah akar 13. Setelah kita masukkan semua ke dalam rumus, kita jumlahkan. Jadi 6 dikali 2 sama dengan 12 tambah 3 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 4 kali min 3 sama dengan min 12. Jadi 12 ditambah min 12 hasilnya 0. Cos theta sama dengan 0. Jadi cos 0 sama dengan 90 derajat. 90 derajat dikatakan menjadikan garis tegak lurus. Ketahui selanjutnya soal nomor 3. Diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudut A sama dengan 1, koma min 1, koma min 3. B sama dengan 0,3,4. C sama dengan 6,1,8. A vektor sama dengan B min A sama dengan AC kurangan B kurangi A ya, min 1,4 min 1 B vektor C kurangi A sama dengan 5,2,5. Selanjutnya kita menghitung luas dengan titik sudut A. Antara luas sama dengan 1/2 kurang A kali B. 1/2 determinan I JK min 1 4 1 5 2 4 sama dengan 20 min 2 I kurangi tak kurung min 5 min 5 D plus min 2 20 sama dengan 18 I plus 10 D min 22K. 1/2 determinan sama dengan 18 I plus 10 D min 22K sama dengan 1/2 per kuadrat 18 pangkat 2 plus 10 pangkat 2 min 22 pangkat 2 sama dengan 1/2 akar kuadrat 124 plus 100 tambah 484 sama dengan 1/2 akar kuadrat 908 dengan 1/2 2 akar kuadrat 227 hasilnya 227. Selanjutnya kita menghitung luas dengan D. Hampir sama dengan
luas titik sudut A 1/2 determinan I jika min 1 4 1 6 min 2 4 sama dengan min 16 min 2 I dikurangi 4 plus 6J ditambah min 2 plus 24K sama dengan 18I plus 10J min 22K 1/2 determinan sama dengan 18I plus 10J min 22K sama dengan 1/2 kali kuadrat 18 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2 min 22 pangkat 2 sama dengan 1/2 akar kuadrat 324 plus 100 plus 484 sama dengan 1/2 akar kuadrat 908 sama dengan 1/2 akar kuadrat 227 sama dengan hasilnya 227. C sama katanya nilai kesimpulan A dan B sama katakan nilai sudut A dan B sama besar. Oke, kita membahas soal nomor 4. Soal nomor 4 mencari transformasi R kuadrat atau ruang 2 ke P2 atau polinomal 2. PAP nya sama dengan A plus B ditambah 2A plus B dikali X ditambah A plus 2B dikali X kuadrat. Untuk itu kita harus mencari apakah ini memenuhi syarat. Syarat yang pertama adalah ini. U sama dengan AB dan P diibaratkan sama dengan JB. U-nya A plus B ditambah 2A plus B dikali X ditambah A plus 2B kali X kuadrat. Nah, B-nya kita tinggal mengubah mengubah AB menjadi JD. Jadi J plus B ditambah 2J plus B dikali X ditambah C plus 2D dikali X kuadrat. Kemudian rumusnya TU plus TD. Jadi ini ditambah ini. Kita masukkan sini A plus B ditambah 2A plus B kali X ditambah A plus 2B dikali X kuadrat ditambah C plus D ditambah 2C plus D dikali X ditambah C plus 2D kali X kuadrat. Kemudian kita inverskan ke sini A plus C D plus D. Jadi ini dikali dengan ini ditambah maksudnya, terus ini ditambah dengan ini dan jadilah ini A plus B ditambah B plus D ditambah 2 nya kita keluarkan A plus C ditambah B plus D kali X jangan lupa
ditambah A plus C, 2-nya dikeluarkan, B plus D, kemudian dikali X kuadrat. Nah, selanjutnya PUTV-nya sama dengan A plus B ditambah 2A plus B kali X ditambah A plus 2B kali X kuadrat plus C plus D ditambah 2C plus D kali X ditambah C plus 2D kali X kuadrat. Sama dengan ini kita jadikan satu, A plus B plus C plus D ditambah 2A plus 2C plus B plus D kali X ditambah A plus C plus D plus 2B plus 2D kali X kuadrat. Kemudian T, U vektor dan V vektornya sama dengan A plus C ditambah B plus C, 2-nya kita kalikan yang ada di dalam kurung, 2 kali A dan 2 kali C, 2A 2C, ditambah B ditambah D kali X ditambah A plus C, 2-nya kita kalikan yang ada di dalam kurung sini, 2 kali B 2 kali D dikali X kuadrat sama dengan A plus B plus C plus D ditambah 2A plus 2C ditambah B ditambah D kali X ditambah A plus C plus 2B plus 2D dikali X kuadrat. Kemudian TU TV-nya itu sama dengan TU plus V-nya juga. Berarti ini memenuhi syarat yang pertama. Kemudian syarat kedua, T, K, V sama dengan KTU. T-nya KA dan KB sama dengan KAB. KA dan KB, K-nya yang ini kita kalikan jadi KA dan KB. Jadi ini sama. Jadi syarat 2 juga terpenuhi. Karena syarat pertama dan syarat kedua terpenuhi, kesimpulannya T adalah transformasi linear. Soal nomor 4 adalah soal terakhir dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.